Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Aam dan keluarga selalu dalam cinta dan kasih sayang Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk seluruh jamaah percikan iman. Amin. Amin. Izin bertanya, bolehkah kita bercita-cita ingin memenuhi kebutuhan materi seperti pengen rumah, pengen kendaraan, namun itu masih dalam angan-angan. Jika hasil usaha jual tanah berhasil, saya ingin membeli ABCD. Apakah itu boleh? Ibu, itu sangat-sangat manusiawi atau Bu ya. Kalau misalnya gini, kalau tanah warisan terjual, karena saya belum punya rumah, saya mau beli rumah. Nanti kalau dapat bagian penjualan, boleh nggak sih begitu? Ya tentu saja boleh. Itu sangat-sangat manusiawi, ya. Dan mempunyai rumah itu kan bukan satu hal yang buruk. Justru, nah bagi teman-teman yang sudah berumah tangga, kita kudu berusaha untuk nabung, untuk nyicil. Jangan dulu diutamakan beli mobil hanya sekedar untuk kemewahan. Coba buat skala prioritas. Rumah itu nomor satu. Gitu kan ada orang yang dalam rumah tangga, terutama untuk adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang masih muda-muda, yang rumah tangga masih awal-awal, nomor satu itu pikirkan rumah. Gitu. Kenapa? Karena suami itu wajib memberikan rumah, wajib memberikan sandang, pangan, papan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi memang suami itu wajib merumahi. Nah, Anda sekarang ini satu-satunya cara punya rumah itu kalau dapat warisan. Anda berpikir, saya mah kalau warisan sudah terjual, saya mah yang utama beli rumah. Memang betul, harus itu. Kenapa? Karena sehatnya rumah tangga itu, ya namanya juga rumah tangga, rumah. Ya rumah gitu, ya. Nah, kalau belum mampu untuk membeli, yang ngontrak, ya kan? Gitu. Jadi walau bagaimanapun, ini bagian yang tidak boleh disepelekan. Jangan sampai kita ini hidup dalam kemewahan, tapi rumah nggak punya. Ya, wah, piknik ke sana, piknik ke situ, makan di luar. Sering sekali makan di luar, sering kali piknik. Hari rumah masih ngontrak. Nah, tolong ini pikirkan. Ya, kenapa? Karena rumah itu makin lama makin mahal, makin sulit. Makanya mumpung anak-anak belum banyak biaya, ya biarin jauh juga. Biarin kecil juga, tapi rumah sendiri. Ya, ini rumah pengen di kota. Biarin aku mah ya, setahun ngontrak 60 juta. Ya, ke suaminya ayah, mama mah pengen ngontrak aja deh biar di kota. Ya, nanti suamimu itu kan pelan-pelan penghasilannya juga berkurang. Sekarang lagi bagus. Nah, makanya kalau saya lebih menganjurkan prioritaskan rumah sekalipun nyicil. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ngontrak. Tapi jangan jadi fokus ngontrak seumur hidup. Tapi berpikir bagaimana punya rumah sekalipun kecil, jauh, coba paksakan. Gitu. Balik ke pertanyaan Anda. Jadi sebenarnya itu suatu yang bagus menurut saya. Bahwa kalau kita punya uang, prioritas saya mau beli rumah. Apakah salah? Ya enggak tuh. Ya. Ada orang yang nanya ke saya, Ustadz, saya belum punya rumah. Daftar haji dulu apa beli rumah dulu? Beli rumah dulu, saya bilang gitu. Ya. Tapi Ustadz ini untuk ibadah. Saya tanya, emang kalau memberikan rumah kepada istri bukan ibadah? Itu ibadah yang lebih penting daripada haji bagi yang belum punya rumah. Gitu. Ya, jadi Islam itu mengajari sesuatu yang realistis, teman-teman sekalian. Ya. Ada orang yang punya uang langsung daftar haji. Ya niatnya bagus sih.
Tapi pas ditanya, ya dia belum punya rumah. Ya tuh 50 juta mendingan untuk DP rumah. Jangan dulu daftar haji. Karena haji itu prinsipnya istito'ah. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Istito'ah. Istito'ah itu mampu. Kalau Anda belum punya rumah, jadi belum mampu kategorinya. Jangan memaksakan diri. Kalau ada uang, sebut saja untuk haji itu 50 juta berdua, suami istri, mendingan DP rumah dulu daripada daftar haji dulu. Gitu, paham kan? Itu rukun Islam. Iya, rukun Islam yang ada persyaratannya, yaitu istito'ah. Gitu. Teman-teman sekalian, saya tegaskan hal ini karena sekarang ini ada kecenderungan, ya saya tidak tahu apakah karena kurang paham, atau imannya terlalu menggebu tidak pakai ilmu. Jadi iman menggebu tapi tidak pakai ilmu. Nah ini kan menjadi skala prioritasnya tuh salah begitu. Kayak kemarin nih Idul Adha. Udah jelas duitnya itu diperlukan untuk biaya kuliah anak. Malah digunakan untuk kurban gitu. Anaknya cemberut aja. Ih mama, aku malu belum bayar uang kuliah, belum tentu jadi ikut ujian, aku teh belum tentu boleh ujian. Kamu harus iman sama Allah. Kurban itu lebih penting. Nah, ini ibu yang imannya bagus tapi ilmunya kurang. Padahal yang lebih wajib itu membiayai kuliah. Yang namanya kurban itu man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan harta tapi tidak berkurban, jangan pernah dekat ke tempat ibadah kami. Jadi artinya keleluasaan. Nah, berarti kalau anak itu butuh biaya kuliah, berarti Anda tidak leluasa. Teman-teman, yuk berislam, beriman itu pakai ilmu. Supaya tidak rancu. Kesannya jadi Islam itu menyulitkan. Padahal Islam tidak menyulitkan. Si anaknya curhat sama temennya. Aku belum bisa bayar si mama kalah ke kurban gura. Dan memang salah ibunya. Nah, apa yang diprioritaskan kurban? Prioritaskan biaya sekolah anak-anak. Begitu. Ya. Ada yang juga yang nanya ke saya, Ustadz, saya punya hutang. Mana yang harus didahulukan? Kurban apa bayar hutang? Ya bayar hutang. Bayar hutang itu wajib. Kurban itu utama bagi yang punya kemampuan. Kalau Anda dililit hutang, berarti Anda tidak mampu untuk berkurban. Bayar dulu hutang. Begitulah saudara-saudara cara berpikir yang proporsional menurut Islam. Jadi iman itu harus dibarengi dengan ilmu supaya supaya hidupnya itu realistis, supaya membumi gitu. Islam itu agama rahmatan lil alamin yang harus membumi dalam kehidupan, bukan kemudian kita jadi susah karena berislam gitu. Contoh yang tadi saya sampaikan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.